Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut di sini bersama dengan Bu Heni, melanjutkan yang video rekam tadi, belum selesai karena durasinya sudah 30 menit, karena tadi ada itu ya, ada miss ya, jadi lama, harusnya selesai dalam satu video. Oke, kita lanjut. Kalau tadi sudah terakhirnya adalah kejadian saling bebas itu biasanya hanya untuk membuktikan, nah berarti sekarang Ibu akan lanjut untuk yang kejadian sebentar. Oke. Ah, nah biasanya, untuk membuktikan dalam bentuk lain juga seperti ini, misalkan ada soalnya adalah jika diketahui PA-nya adalah sepertiga, PB-nya adalah 2/3 dan peluang untuk kejadian A atau B-nya adalah 5/9, apakah kejadian A sama kejadian B saling bebas? Nah, ini juga sama, pertanyaannya adalah membuktikan. Untuk bebas itu biasanya dipakai untuk membuktikan. Maka di sini kita melihatnya dari, rumus yang tadi, yaitu peluang kejadian tidak saling lepas. Yaitu apa? Peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Nah, maka kita masukkan yang sudah diketahui. Yang diketahui apa? A gabungan B. A gabungan B adalah 5/9. Peluang kejadian A adalah sepertiga, peluang kejadian B-nya adalah 2/3. Maka yang ditanya apakah peluang kejadian A irisan B. Makanya pindah ruas. Oke, pindah ruas sama dengan siapa? Sepertiga ditambah 2/3 ini 5/9 pindah ruas. Maka min 5/9. Maka hasilnya samakan penyebut jadi 9 dulu. Ini jadi berapa? 3. Ini jadi berapa? 6. Oke, berarti 9, 6 tambah 3, 9 dikurangi 5 sama dengan 4, maka jawabannya adalah 4/9. Oke, maka peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Kita sekarang buktikan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Oke, berarti 1/3 dikali 2/3 sama dengan 2/9. Apakah sama dengan peluang kejadian A irisan B? Tidak sama. Oh, ternyata peluang kejadian A irisan B tidak sama hasilnya dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Maka kejadian A dan kejadian B tidak saling bebas. Jadi kita udah bisa membuktikan bahwa kejadiannya tidak saling bebas. Nah, sekarang kita masuk pada kejadian bersyarat atau kejadian tidak saling bebas. Nah, ini agak lumayan apa ya, agak lumayan ribet. Jadi nanti kalian harus, paham bahasa konsep verbalnya atau bahasa verbalnya atau masalah kontekstualnya. Kata-kata ciri-cirinya apa kalau saya adalah masuk pada kejadian bersyarat atau kejadian tidak saling bebas. Kita mulai dulu, dua kejadian dengan kejadian yang satu saling mempengaruhi kejadian yang lain. Maka dikatakan kejadian itu tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Diketahui kejadian A dan B. Peluang terjadinya kejadian B dengan syarat kejadian A, maka dinotasikan seperti ini. Kamu lihat, dinotasikan P B garis A, ini bacanya apa? Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A adalah, nah sekarang peluangnya rumusnya apa? Peluang kejadian A irisan B dibagi peluang kejadian A. Nah, nanti kalau misalkan ada peluang kejadian A dengan syarat B, berarti rumusnya apa? Peluang kejadian A irisan B dibagi peluang kejadian B. Jadi tergantung siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Kalau di sini ya, ini A, A-nya belakang, berarti sini A. Nah, oke, lanjut. Berarti, oke, contohnya. Langsung kalian lihat, nanti Ibu membaca soalnya, kalian perhatikan ciri khususnya dari kejadian yang bersyarat. Dari seperangkat kartu BRID diambil satu
1/1 sebanyak 2 kali tanpa pengambilan. Nah, ini ciri khusus dari kejadian bersyarat. Paham? Jadi ada kata-kata 1/1 sebanyak 2 kali tanpa pengambilan. Maksudnya gini, seandainya ada kartu dikocok, kita akan mengambil berapa? 2. Tapi diambilnya bagaimana? 1 diambil, kemudian dikembalikan tidak? Tidak, ditaruh saja. Maka otomatis yang Ibu pegang itu otomatis kartunya berkurang tidak? Iya, berkurang. Dari 52 berkurang 1, maka tinggal berapa? 51. Nah, maka akan ada kejadian yang berikutnya, saya ambil kartu yang kedua. Nah, kartu kedua ini yang disebut dengan pengambilan kartu kedua, ada syaratnya dari pengambilan kartu yang pertama. Ini yang disebut dengan kejadian yang bersyarat. Jadi ciri-cirinya apa? Diambil 1/1 2 kali tanpa pengambilan. Kartu pertama diambil, kita taruh di tempat lain, kemudian ngambil lagi kartu yang kedua, otomatis jumlahnya sudah berbeda, jumlah NS-nya. Nah, kita mulai, jadi kita ambil ya, kita mulai. Tentukan peluang munculnya kedua kartu wajib. Saya ambil 1 kartu, ternyata kartu pertama keluar wajib. Saya taruh kartunya, kemudian saya kocok lagi, berarti NS-nya tinggal berapa? 51. Saya ambil lagi 1 kartu, ternyata yang keluar adalah kartu wajib lagi. Nah, berarti ini adalah kejadian yang bersyarat. Siapa kejadian A? Berarti kejadian A adalah munculnya kartu wajib dengan NS-nya adalah 52. Kejadian B-nya adalah dengan syarat kejadian A tadi, ketemunya siapa? Kartu wajib lagi, tapi NS-nya adalah 51. Maka di sini peluang kejadian B dengan syarat A adalah banyaknya, atau di sini bukan banyaknya, peluang kejadian A irisan B dibagi peluang kejadian A. Lebih mudahnya kita coba bahasnya sama-sama di sini. Sebentar. Nah, ini tadi ya. Oke, Ibu sudah tulis di sini. Paham ya? Ini ya. Oke. Sudah? Saya ambil di sini. Saya pindah di sini. Oke, lebih mudahnya saya tutup. Nah, oke. Dari seperangkat kartu B diambil 1/1 sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Itu ciri khusus dari kata-kata untuk kejadian yang bersyarat. Tentukan munculnya kedua kartu wajib. Berarti yang A dulu kita paham. Berarti kita sebenarnya Ibu tuh mau ngambil berapa? 2. 2 dengan cara bagaimana? Ambil 1, taruh, ambil lagi 1. Nah, artinya itu adalah ciri khusus dari kejadian bersyarat. Nah, sekarang kejadian pertama dulu. Kita ambil 1. NS-nya dari berapa? Dari kombinasi. Jumlah kartu 52, kemudian yang terambil 1. Oke, kombinasi 521 sudah dibahas kemarin. Kombinasi dengan K-nya adalah 1, maka hasilnya adalah N itu sendiri, yaitu siapa? 52. Oke, sekarang berarti peluang kejadian A, ini masih kejadian yang pertama, terambilnya adalah kartu apa? Di sini saya ganti dengan wajib. Kartu pertama wajib, berarti dari berapa? Dari 52. Terambil berapa? Kartu wajib ya, sorry. Kartu wajibnya berapa, Nak? Kartu wajib itu ada 13. Oke, wajibnya ada 13, yang diambil 1. Oke, dari NS-nya berapa? 52. Sudah ya, dibahas ya NS-nya ini ya. Oke, berarti C13 1, maka jawabannya adalah 13. Per berapa? 52. Maka sama-sama dibagi 13 dapat 1. Di sini dapat 4. Oke, peluang kejadian pertama terambilnya 1 kartu adalah wajib. Lanjut, berarti kejadian kedua, peluang kejadian kedua adalah peluang kejadian B dengan syarat A. Berarti antara kejadian B sama A, duluan siapa? Duluan A. Makanya di sini ada kata-kata peluang kejadian B dengan syarat
kejadian A. Kejadian A sudah. Maka di sini kebetulan keluar lagi yang dicabut adalah apa? Wajik. Nah, wajiknya berarti tinggal berapa? Wajiknya berarti tinggal 12 karena sudah diambil satu. Maka di sini nanti kalau ambil kombinasinya seperti ini, ambil kombinasinya, saya ambil misalkan seperti ini bisa apa enggak? Oke, kita coba. Oh, sebentar. Oke, kita coba. Oke. Nah, di sini saya ganti dengan 12. Oke, 12. Nah, di sini NS-nya berkurang satu, kan sudah diambil satu, maka tinggal 51. Maka sama dengan maka di sini siapa? Oh, di sini berarti ada 12 di sini per 51. Oke. 12/51. Kira-kira bisa disederhanakan tidak? Bisa. Oke, disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi misalkan 2. Ini dapat berapa? Oh, dibagi 3. Dibagi 3 dapat 4. Dibagi 3 dapat 17. Ya. Oke, jadi 4/17, maka peluang kejadian A dan kejadian B kalau kita baca sebenarnya ini apa? Peluang kejadian munculnya kartu wajik dan munculnya kartu wajik lagi. Ini kalau bahasa ini implisit ya. Artinya tidak jelas. Nah, maksudnya itu masih ada yang tersembunyi kata-kata ini. Kenapa? Karena di sini ada kata apa sebenarnya? Ada kata dan. Karena apa? Yang pertama wajik dan yang kedua adalah wajik. Nah, jadi tahu dari mana? Dari satu persatu diambil 2 kali tanpa pengembalian. Itu ciri khusus dari tidak saling bebas atau bersyarat. Maka harus pakai dan. Nah, maka rumusnya apa? Peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat A. Maka siapa peluang kejadian A? 1/4. Siapa peluang kejadian B dengan syarat A? 4 kali 17. Maka 4 saya coret dengan 4, maka jawabannya adalah 1/17. Oke, itu soal yang A. Sekarang kalau soal yang B. Soal B itu lebih jelas ya, tegas ya. Siapa kejadian A? Kejadian A ini. Nah, ini kejadian A, kartu pertama king. Dan, nah ini ada kata dannya jelas tertuliskan, bukan implisit. Kalau yang ini tadi implisit, tidak terlihat jelas kata dannya, tapi maksudnya kalian paham bahwa dia adalah ada kata dan. Nah, di sini kejadian B-nya adalah ini. Nah, kita mulai berarti. Kejadian pertama NS-nya jelas dari asalnya 52 sama terambilnya berapa? 1, maka NS-nya adalah 52. Siapa kejadian A? Kejadian pertama, keluar pertama adalah kartu king. Yuk, kartu king. King-nya ada berapa? Oke, kartu king itu ada berapa? Yuk, kita mau isi lagi yang mudah boleh 52. Kartu king, kembali lagi. King itu ada 4. Oke. Di sini ada berapa? Terambil berapa? 1. Maka di sini adalah 4. Di bawahnya 52. Maka kita tulis 1/13. Oke. Nah, sekarang berarti di sini, nah, di sini untuk kejadian kedua, peluang kejadian B dengan syarat A yang keluar adalah kartu as. Nah, kartu as terambil belum? Belum, karena tadi yang diambil yang pertama adalah king. Berarti di sini juga masih ada berapa? Asnya ada berapa? Ada 4, gitu kan? Nah, kemudian NS-nya berkurang 1, masih berapa jumlah kartunya? 51. Nah, maka kejadiannya di sini adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian B dengan syarat A. Maka di sini adalah siapa? 1/13
dikali siapa di sini? 4 dikali per berapa? 51. Maka kalau kita mau lihat hasilnya tadi sudah ada di sini. Oke. Nah, di sini. Ini ya, kenapa seperti ini? Makanya tadi saya jelaskan lebih mudahnya kalau kita praktek. Tadi ya, 1/13 dikali 4/51. Maka jawabannya adalah 4/663. Maka peluang kejadiannya adalah 4/663. Oke, ini adalah materi terakhir jadi peluang kejadian bersyarat. Berarti sudah selesai materi tentang peluang. Semoga yang masih lupa kalian bisa pelajari diulang lagi. Kemudian habis ini Ibu kasih tugas terakhir tentang kejadian majemuk. Berarti pertemuan, minggu depan kita sudah ulangan ya, ingat ya, minggu depan berarti Ibu siapkan ulangan untuk peluang keseluruhan dari kaidah penjajahan, kemudian peluang suatu kejadian, kemudian peluang kejadian yang majemuk. Intinya sebenarnya itu. Oke, terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya tentang materi peluang dengan menggunakan medianya adalah video rekam bersama dengan Bu Heni selalu dari awal sampai akhir kalau ada kekurangan atau ada khilafnya dalam pembelajaran, Ibu mohon maaf ya. Tapi kalau ada, salah-salah kata juga dimaafkan ya. Maklumlah gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk mengingatkan nanti, link tugasnya seperti biasa saya munculkan di setelah pembelajaran video rekam. Ya, oke semuanya terima kasih, materi peluang sudah selesai. Oke, selamat belajar semuanya, sehat-sehat semuanya semuanya, dan ini di bulan puasa Ramadan, jangan lupa ibadahnya dibanyakin ya, ngerjainnya nggak lama, yang dibanyakin ibadah ibadah Ramadannya ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.